Iya, iya bener sih reksadana memang kelemahannya ketutup sama ini sih. Benar, banyak kelemahan yang kita solve di sini, makanya kita bilang kalau secara singkat apa sih Power Fund Series itu adalah produk unggulan tanpa kelemahan. Seperti itu. Oh. Halo Sobat Finansialku, kembali lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu temanku yang dari Indo Premier Sekuritas, yaitu Mas Dodi. Halo Mas Dodi. Halo Melvin. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Welcome to Bandung. Ya. Akhirnya diajak ke Bandung. Sebenarnya aku mau ngucapin terima kasih karena kemarin sudah diundang di acara launchingnya Power Fund Series di Bursa Efek Indonesia. Keren. Dan mungkin gua rasa kali ini kesempatan lu untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman Sobat Finansialku kalau sebenarnya produk yang di launching ini produk apa sih? Produk baru atau gimana gitu. Nah, boleh nggak ceritain dulu sebenarnya yang di launching itu sebenarnya produk apa sih? Oke, jadi tanggal 8 Juli kemarin ya, kita launching tuh namanya Power Fund Series. Di mana Power Fund Series ini secara singkatnya adalah produk unggulan tanpa kelemahan. Wih. Menggabungkan antara kelebihan dari reksadana dan juga ETF dan menghilangkan kelemahan dari reksadana dan ETF gitu. Mas Dodi, tadi kan sempat dijelasin nih gabungan antara reksadana dan ETF nih. Betul. Power Fund Series nih. Nah sebenarnya ETF itu apa sih? Ya oke. Jadi ETF itu adalah reksadana yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Jadi biasanya itu mengikuti indeks kayak misalkan LQ45, indeks 30, DKHT dan segala macamnya seperti itu. Jadi teman-teman kalau misal teman-teman biasa trading nih ya pakai aplikasi untuk jual beli saham, teman-teman tuh bisa lihat ETF itu kodenya tuh biasanya depannya X ya. Betul. Ya kan, ada depan X. Nah, itu produk-produk ETF. Bro, tadi dikatakan Power Fund Series ini menghilangkan semua kelemahan reksadana gitu. Itu sebenarnya gimana tuh? Oke. Jadi kita ini benar-benar dari pain point dari customer yang kita udah tanyakan ya. Apa yang membuat Anda itu tidak nyaman bertransaksi di reksadana? Gitu. Yang pertama itu ngomongin tentang real time pricing gitu. Real time pricing tuh kalau sekarang kita lihat misalkan jam 10 pagi gitu, kita mendapatkan contohnya bad news gitu terhadap ekonomi Indonesia gitu. Kita tuh kalau punya produk reksadana saham, kita tidak bisa menjualnya secara langsung. Kita jual sekarang, kita dapat harganya itu akhir hari gitu. Akhir hari itu harganya biasanya udah jeblok gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalkan dengan Power Fund Series ini ada real time pricing, kita itu benar-benar bisa ngelihat harganya itu bergerak mengikuti underlying yang ada. Jadi kita kalau misalkan mau execute itu gampang. Gitu. Kita mau keluar di saat itu tuh gampang gitu. Berarti yang pertama itu real time pricing. Betul. Oke. Terus ada lagi nggak? Yang kedua itu ngomongin tentang pengguna reksadana saham itu kalau naik pastinya kalau untung dia nggak bakal care lah tentang underlying-nya apa gitu. Tidak akan menanyakan nih produk dalamnya apa sih gitu. Tapi kalau turun mereka bakal mempertanyakan reksadana saham ini produknya apa sih, di dalamnya underlying-nya apa. Nah sementara di fund fact sheet itu biasanya reksadana saham kita menggunakan fund fact sheet itu hanya memuat top 10 underlying gitu. Coverage itu ya mungkin 60% dari total AUM yang ada gitu. Betul. Nah kalau lagi turun, orang tuh langsung mengira-kira ini kenapa turun 40%-nya kok gue gak bisa lihat. Ya itu memang aturan gitu, tidak bisa melihat gitu kan. Karena OJK juga bilangnya adalah top 10 underlying aja untuk ditaruh di fund fact sheet. Nah dengan adanya Power Fund Series ini, kita akan membuka 100% dari underlying tersebut gitu. Jadi ketahuan nih. Ketahuan. Saham apa yang lo pegang. Betul, jadi saham apa aja yang ada di dalam produk tersebut gitu. Full 100% kelihatan. Nah itu membuat bahwa balik lagi basic investment adalah you buy what you know gitu. Jadi bener-bener kalian tahu nih apa yang kalian beli. Jadi kalian kalau ada apa-apa gak cuma nyalahin MI gitu. Kalian juga tahu di dalamnya itu emang ada saham-saham ini loh yang memang di saham satuannya itu lagi turun, apapun itu yang terjadi gitu. Tahu 100% exactly apa yang terjadi pada produk yang kalian beli. Itu lihatnya di mana? Ada fund fact sheet atau ringkasannya gitu nggak sih? Oke, fund fact sheet tetap ada top 10 underlying. Untuk 100% portfolio composition itu namanya adalah Portfolio Composition File atau kita biasa sebut PCF. Itu ada di aplikasi kita. Jadi udah bisa diakses di bisa diakses di aplikasi kita. Kita lihat di halaman produk ada Portfolio Composition File. Kita klik dan itu ngelihat semua komposisi dari portfolio kita dan real time.
Keren. dan real time selama jam market. Jadi kalau fund fact sheet itu lihatnya tetap masih 10, 10. tapi kalau yang di portfolio Composition file. itu kelihatan semua yang Iya. adanya itu semua di situ. Betul, fund fact sheet kan di update-nya sebulan sekali. Iya. Kalau portfolio composition file ini real time selama jam market. Oh wow, Gitu. Kalau nggak jam market ya harga terakhir hari itu. oh wow, keren. Gitu. Jadi yang pertama real time pricing, yang kedua gua bilang ini transparansi ya. Transparansi, betul. Nah, terus ada keuntungan apa lagi nih? Yang ketiga itu pasti cair 2 hari. Jadi redemptionnya itu 2 hari itu pasti ya likuiditasnya itu, karena likuiditas kita sangat cukup baik. Kita bisa bilang orang kalau misalkan jual Power Fund Series ini 2 hari itu pasti cair ke rekening mereka. Compare ke existing reksadana yang ada saat ini, customer tuh biasanya menunggu hingga 7 hari, 3 sampai 7 hari gitu. Ya, biasanya 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari kerja, dan itu kan ada ketidakpastian untuk orang-orang yang redeem kapan nih masuk ke rekening saya gitu. Iya. Nah, dengan adanya Power Fund Series ini kita kasih kepastian 2 hari itu pasti cair. Ya, apalagi kalau hari kerjanya banyak libur. Nah, betul, itu sangat mengganggu. Iya. Pengalaman betul. Jadi yang pertama real time pricing, Ya. yang kemudian tadi transparansi, yang ketiga ada pasti cair dalam 2 hari Pasti cair kerja. dalam 2 hari gitu ya. Dan ada lagi nggak nih bro? Nah, satu lagi yang terakhir ini adalah multi opsi transaksi. Gimana tuh? Multi opsi transaksi itu selama jam bursa, customer itu bisa memilih metode transaksi yang dia mau menggunakan real time atau menggunakan sistem yang harga akhir hari, EOD. Kalau menggunakan real time, kalian beli saat itu juga langsung masuk portofolio. Tapi kan harus selama jam kerja kan? Harus selama jam market. Oh iya, jam market. Ya. Betul. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan harga akhir hari, kalian bisa membelinya itu selama 1 kali 24 jam. Kalian mau beli kapanpun bisa. Oh, itu Gitu. namanya istilahnya EOD ya? Ya, NFD harga harga end of day, harga akhir hari seperti reksadana biasanya. Kita bisa bilang recapnya adalah Power Fund Series ini menambahkan banyak fitur tanpa mengurangi fitur yang ada. Jadi kalau kalian memang senangnya harga akhir hari, ya kalian bisa menggunakannya harga akhir hari. Kalau kalian senangnya ngelihatnya misalkan si fund fact sheet, kalian tetap bisa ngeliat fund fact sheet. Tapi kalau kalian mau kepo dan mau tahu 100% dalamnya apa, kalian bisa ke portfolio composition. Jadi kita benar-benar kayak menambah opsi untuk investor, sehingga kita setnya standar untuk berinvestasi reksadana di Indonesia. Oke, berarti kalau gua simpulin, kelebihan Power Fund Series ini pertama real time pricing. Betul, Kemudian yang kedua transparansi, transparansi. karena kita bisa lihat semua isinya. Betul, Yang ketiga likuiditasnya bisa 2 hari kerja bisa cair. betul. Dan yang keempat kita bisa pilih nih mau harga real time atau mau harga akhir hari atau end of day itu. Betul. End of day itu ya. Betul. Kalau statement lu adalah menginovasi gitu Ya, inovasi produk Reksadana. produk unggulan tanpa kelemahan kita bilang. Iya benar sih, reksadana memang kelemahannya ketutup sama ini sih. Benar, banyak kelemahan yang kita solve di sini, makanya kita bilang kalau secara singkat apa sih Power Fund Series itu adalah produk unggulan tanpa kelemahan. Seperti itu. Boleh dijelasin sedikit nggak kalau mengenai return sama untung sama ruginya atau return sama risknya gimana sih gitu tuh? Oke. Secara return kita bisa bilang bahwa produk Power Fund Series ini kita tanggal 8 kemarin kita launching ada 13 produk gitu. Oh, banyak ya. Cukup banyak produknya. Kita bahas top produk kita itu ada reksadana Premier ETF Pevindo High Grade, di mana di situ returnnya secara 3 tahun ini hampir 50% di penutupan tanggal 26 Juli kemarin. Melihat gitu. Jadi selama 3 tahun 50% itu cukup menarik lah ya. Oke. Dan yang kedua ada reksadana Premier ETF High Dividend 20, itu juga sama 40 sekian persen penutupan 26 Juli kemarin untuk periode 3 tahun. Oke. Jadi returnnya itu cukup menarik. Dan kalau misalkan dibandingkan dengan risknya ya Melvin, ini kita lihat bahwa risk ini kan indeks. Kita mengikuti indeks, di mana indeksnya ini ya pastinya mengikuti ekonomi Indonesia dan juga emiten-emiten yang memang sudah dipilih Betul. dari awal, mempunyai performance yang bagus, laporan keuangan bagus, dan pastinya liquid juga gitu. Oh iya teman-teman, sedikit di luar topik nih ya. Saya mungkin ceritain ya, kalau di luar negeri itu tuh produk ETF itu tuh sangat laku banget gitu ya. Orang-orang itu malah kalau di Amerika tuh orang-orang lebih suka ETF daripada reksadana. Dan yang terkenal itu mungkin teman-teman pernah tahu istilahnya tuh SPY, SPY ya, spider gitu ya. Pernah tahu juga ya Pernah spider? tahu juga, betul. Nah, itu tuh kayak orang-orang tuh setiap orang itu pasti pegang spider gitu kelihatannya ya. Even itu perusahaan-perusahaan fund manager gede pun juga punya spider di dalamnya gitu. Apa ETF-nya namanya spider gitu. Nah tapi anehnya kalau di Indonesia orang malah nggak ngerti ya Tentang ETF.
Ya, atau gara-gara nggak banyak diomongin ya? Nah, pertama itu mungkin dari kita kan mungkin kalau di institusi banyak lah yang udah bermain di ranahnya ETF gitu ya, Melvin. Tapi kalau dilihat dari retail investor, itu sangat sulit minimum buy-nya diambil oleh retail investor. Kenapa? Karena minimum buy-nya untuk kita mendapatkan harga yang baik itu ada di primary gitu, yang desimal, benar-benar pengumpulan dari semua harga underlying-nya. Itu minimum buy-nya itu adalah satu basket. Gitu. Oke, satu basket itu artinya itu adalah 100.000 unit. 100.000 unit. Betul. Kalau saham kan minimum beli satu lot. Ya. Satu lot itu adalah 100 unit. Ya. Gitu. Tapi kalau ini adalah 100.000 unit. Jadi kalau sebuah produk ETF harganya misalkan 1.000, 1.000 berarti minimum beli dari ETF tersebut adalah 100 juta. Oke, retail susah sih kalau sekali retail susah, 100 betul, juta. Betul. Kalau misalkan harganya 500, ya berarti retail itu minimal beli satu basket yaitu adalah 50 juta. 50 juta. Nah, itu salah satu kelemahan yang ETF ini tidak bisa baratnya di reach oleh retail investor Indonesia gitu. Padahal returnnya bagus. Returnnya bagus. Gitu. Cuman sekali masuk minimal uangnya agak gede. Agak gede, betul. Nah, itu yang membuat kayak retail kayak ya ini kayaknya produk bukan didesain untuk saya deh gitu, karena minimum buy-nya tinggi. Nah, itu adalah problem dari ETF di Indonesia saat ini. Nah, dengan adanya Power of Fund Series, teman-teman ini atau kayak investor retail kayak gue bisa beli di harga minimal 1 unit. Jadi kalau misalkan harga Power Fund Series-nya ini adalah harganya 200, Melvin bisa beli mulai dari Rp200. Kalau misalkan seharga permen gitu. Jadi benar-benar kita benar-benar democratize investment. Retail investor, gimana caranya investor itu benar-benar bisa mendapatkan keuntungan dari return ETF yang bagus ini gitu. Jadi produk ETF ini layak untuk bisa di reach out oleh customer retail. Ini gokil sih kan. Sebelumnya kan 10 ribuan kan. Betul. Sekarang 200 perak. Sebelumnya itu 100.000 unit kalau misalkan harga kalau reksadana kan yang paling murah. Reksadana 10.000. Reksadana yang paling murah itu kan dulu 10.000 rupiah. 10.000 kan? Betul. Sekarang ada investasi yang 200 perak. Betul. Sekarang ada investasi 200 perak. Oh, aman. Jadi kita benar-benar kayak retail investor come to Ipod Fund untuk kayak silakan lihat-lihat produk kita, historical return bagus, minimum buying kecil, jadi kayak kalian bisa menikmati fiturnya cukup banyak. Oke, dan itu return 3 tahunnya tadi berapa? 50% untuk reksadana. Oke, kalau dibagi rata aja ya, walaupun mungkin nggak rata kan sebenarnya. Betul, pasti nggak rata. Kalau dibagi rata aja udah berapa, 15% ada ya? Mungkin 15% lebih gitu. Oh, itu oke loh. Betul. Anyway, bro, tadi itu disebutin juga katanya ada multi opsi transaksi. Betul. Itu tuh maksudnya gimana tuh? Likuiditasnya beragam atau gimana sih tuh maksudnya? Jadi multi opsi transaksi itu kita ngomongin dari segi ini, Melvin. Jadi di saat jam bursa kita bisa mentransaksinya itu ada 2 pilihan. Mau dengan harga real time yang saat itu kita lihat. Jadi kalau misalnya kita lihat harganya 250 lagi kedip-kedip nih, gue mau langsung ambil ya 250, gue langsung bisa buy di situ. Atau gue tipikalnya adalah lebih suka kayak dengan gaya investasi reksadana lama. Yaitu adalah nunggu harga akhir hari. Jadi gue execute jam 10 siang gitu, jam 10 pagi. Nanti gue nunggu harganya itu adalah sore gitu. Jadi gue masukin amount aja, nanti bakal dapet unit di akhir hari. Nah, itu dua itu adalah opsi yang bisa customer pilih gitu. Jadi ada orang yang sukanya real time langsung masuk porto, ada orang yang kayak gue order buat nanti sore aja deh kayak dengan reksadana lama biasa gitu, yang pastinya harganya kita nggak tahu ya gitu. Jadi bener-bener kayak sebagai kayak tebak-tebak buah manggis lah, ini sore gue dapat berapa unit ya, karena harganya belum ketahuan sekarang. Itu juga tetap bisa dilakukan, nggak perlu lagi gitu ya. Kita udah bantu untuk hitungin supaya return sampai customer itu bersih. Gue mau nanya, kalau produk kayak gini tuh cocok nggak sih kalau misal diinvest rutin gitu, kayak model ditabungin gitu? Betul. Cocok nggak sih? Cocok banget, karena ini sebetulnya kan ibaratnya ini adalah produk indexing gitu ya. Produk indexing dengan yang benar-benar efisien lah ya, dan kita bisa dapat harganya secara real time. Nah, kalau dilihat di sini, kalau kalian percaya bahwa ekonomi Indonesia akan oke untuk membeli ekonomi Indonesia, kalau di saham kan kalian harus belinya itu adalah ya satu saham, misalkan contohnya IDX 30 gitu, kalian harus beli 30 saham satu lot untuk kayak membeli perusahaan terbaik gabungan di Indonesia. Nah, dengan adanya ETF ini kalian bisa hanya membeli satu produk, minimum belinya itu benar-benar rendah, kalian bisa mendapatkan kayak ibaratnya ekonomi Indonesia. Kalian ngikutin indexing ekonomi Indonesia gitu. Wah, ini gue keingetan sama satu cerita nih bro. Gara-gara lu ceritain ini nih. Jadi teman-teman, kenapa kalau orang-orang luar negeri atau bule-bule itu suka yang namanya tuh ETF atau yang lu sebut tadi indexing. Indexing tuh jadi kita tuh kayak
niru atau mengikutin, atau bahasa Inggrisnya tuh mimicking. Mimicking, betul. Ya, niru. Ngikutin indeks tertentu, katakanlah kayak LQ45 atau IDX30 atau mungkin yang lain. Ya. Karena gini bro, ini dulu keingetan ceritanya gini. Karena yang namanya indeks itu kan isinya kan beberapa perusahaan. Betul. Nah, namanya ekonomi kan kadang-kadang naik turun. Contoh, zaman dulu banget atau mungkin 20 tahun pada waktu gua pertama kali 10 tahun lalu mungkin ya, atau belasan tahun lalu. Itu tuh waktu gua pertama kali invest saham, Unilever itu termasuk di IHSG-nya kenceng banget. Oke. Ya. Oke, betul. Tapi sekarang kalau misal kita lihat IHSG-nya kita itu reflect ke saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu. Bener-bener. Gue lebih sejujurnya gue lebih suka kalau ada indeks Pak Prayogo gitu. Indeks PP ya. Itu kinerjanya kan sering. Bener-bener itulah outstanding banget lah ya. Ya, jadi kayak perusahaan itu kan beda-beda terus gitu. Nah, dengan kita beli indeksnya, kita tuh kayak up to date dengan yang terbaru terus gitu, dengan sesuatu yang lebih perform atau lebih bagus gitu. Betul. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilang kinerja indeks tuh jauh lebih bagus daripada kinerja satu perusahaannya gitu. Ada yang bilang seperti itu, tapi itu gue lupa bukunya apa yang nulis, tapi pernah ditulis di buku penjelasan seperti itu. Ya. Make sense sih menurut gue. Nah, sekarang dengan launchingnya ini, gimana nih pasar? Oke. Jadi kalau kita lihat dari antusiasme dari customer kita ya, kita lihat pasti launching ini pasti kita pertama ke existing customer-nya iPod ya, gitu. Kita lihat dari customer-nya iPod itu benar-benar excited banget mereka. Mereka itu benar-benar excited adalah setelah kita luncurin, mereka itu pada nanya adalah kapan sih ini dijelasin secara jelas gitu, kapan ada webinar gue bisa tanya apapun yang gue info tentang produk ini gitu. Jadi di minggu pertama kita lihat antusiasme cukup tinggi. Di minggu kedua itu mulai yang namanya transaction terhadap produk PowerFund Series ini itu meledak di kita. Oke, meledak di kita, dan kita ngelihat juga dilihat dari download aplikasi kita, which itu adalah new customer yang tadinya nggak pakai iPod untuk mau mencoba PowerFund Series ini. Jadi dia melihat bahwa ini ada reksadana beda nih, ya reksadana beda di iPod gitu. Biasanya orang kan kalau misalkan peluncuran reksadana itu loh produk baru gitu kan. Ini kayak ibaratnya spesies baru, instrumen baru PowerFund Series dengan benefit-benefit di dalamnya gitu. Nah, mereka tuh berbondong-bondong untuk install apps kita dan juga daftar dan mencoba produk PowerFund Series ini. Jadi di minggu kedua, minggu ketiga kita benar-benar kayak secara transaction tuh membludak lah di kita. Kapan-kapan gue juga undang ya ke webinar ya. Kita bikin ya. Boleh banget. Supaya nyobain gitu. Boleh nyobain secara langsung ya. Iya. Tapi itu belinya cuma bisa di aplikasi iPod doang ya? IPod lain nggak bisa ya? Saat ini kita di aplikasi iPod aja. Di aplikasi iPod, di mana di Play Store dan App Store. Kita ada Android dan iOS gitu. Jadi satu-satunya kalau mau beli PowerFund Series masih ada di tempatnya iPod ya. Aplikasi iPod. Download tuh aplikasinya ya. Terus tadi ya yang dimaksud menyetarakan investor kecil sama investor besar. Ini kan lo ada kalimat itu tuh. Betul, start launching ya. Maksudnya tuh apa sih tuh? Jadi itu kita juga selain kita bikin reksadananya itu jadi sempurna, kita juga membuat ETF itu jadi sempurna. ETF sempurna tadinya di mana ETF itu minimum buy-nya itu yang tadi aku bilang satu basket 100.000 unit. Itu kan yang cuman bisa nge-reach adalah orang-orang investor besar. Ya, yang tadi yang investor kaya. 100 jutaan itu. Betul ya. Ya minimum beli 100 jutaan. Nah, kita sekarang kayak ini produk yang bagus, nggak cuman dinikmatin oleh investor besar, investor kecil juga bisa nikmatin dengan return yang tadi kita udah bilang historically bagus. Investor kecil udah bisa menikmati produk tersebut mulai dari 1 unit gitu. Jadi dengan inovasi baru yang dilakukan sama iPod, yang tadinya belinya minimal 100 juta atau 50 juta, sekarang jadi 200 apa ya, mulainya tergantung harganya, tapi start 200, ada yang 200, ada yang 500 perak, ada yang 1000 perak. Jadi sesuka hati lah, bener-bener kayak gampang dijangkau oleh retail investor untuk coba. Gitu. Gue lagi mikir ya, kalau misal untung 200 perak, modalnya untungnya 100%, 400 perak ya. Kalau modal 200 ya. Anyway, tadi kan lu bilang real time. Betul. Nah, kadang-kadang kan ada orang-orang yang juga kerja kantoran nih. Betul. Baru bisa utak-atik. Itu mungkin setelah jam kantor kan. Jam kantor. Ya, artinya berarti jam bursa udah tutup nih. Betul. Nah, itu gimana tuh? PowerFund Series ini tidak menghilangkan dari fitur reksadana yang sekarang ada. Fitur reksadana sekarang ada kan bisa ditransaksikan kapan aja gitu. Yang penting dapat harganya hari ini atau besok gitu kan. Ini bakal balik ke reksadana yang biasa, yaitu adalah dia tetap bisa mentransaksikan untuk mendapatkan harga akhir hari gitu. Jadi kalau misalkan beli produknya itu di atas jam 1 siang, dia akan mendapatkan hari besok. Kalau membelinya itu sebelum jam 1 siang, dia akan mendapatkan hari itu. Harga hari itu. Tapi jadi kalau mau yang
jam ini juga ada pilihannya lagi, beda lagi di jam bursa. Di jam bursa ada pilihannya lagi. Jadi ada 2 harga nanti, harga real time atau harga end of day kita bilangnya, harga akhir hari seperti reksadana yang biasa. Kalau dengan penyempurnaan seperti ini, berarti kan Powered Fund Series ini posisinya udah kayak mirip ada penyempurnaan dari reksadana saham nih ya. Betul. Ini masih layak nggak beli yang reksadana sahamnya? Nah, sangat sulit sih untuk dibilang bahwa kita itu masih tertarik dengan reksadana saham yang sekarang ada ya, dengan adanya Powered Fund Series ini, karena ini produk benar-benar tidak ada kelemahannya. Kalian mau pakai gaya lama bisa, kalian mau pakai gaya baru bisa, yaitu real time. Gaya lama itu transaksi untuk mendapatkan harga akhir hari, gaya barunya itu real time bisa. Dan kalian bisa untuk kayak transparansinya 100%. Jadi underlying-nya kalian bisa lihat semua tuh, ini produk 100%, AUM-nya misalkan ada 1 triliun. 1 triliun ini duitnya dibagi-bagi gimana aja sih? Ada yang di saham A, saham B, saham C, itu kita bisa lihat 100%. Dan juga yang terakhir, produk ini secara redemption time itu pasti 2 hari cair. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kayak oke, reksadana yang existing itu masih menarik untuk mereka gitu. Aku melihatnya dari posisi kayak gitu. Nah, kemarin kita juga survei ke beberapa customer gitu, kayak kita bilangnya adalah 1.000 pertama orang yang beli Powered Fund Series, kita kirimin survei nih. Kasih kita feedback dong gitu, di Powered Fund nih kita udah launching udah kurang lebih 2 minggu gitu. Terus dia bilang, wah ini produk benar-benar superior banget sih gitu. Superior dalam artian adalah kebebasan untuk memilih gitu. Menyinggung tentang likuiditas tadi, Calvin. Likuiditas bahwa ini likuiditasnya benar-benar tidak terbatas gitu, karena connecting to market juga. Dan juga yang kedua melalui harga akhir hari, yaitu BK dan juga KIK gitu. Dan yang terakhir pastinya tetap ada likuiditas dari liquidity provider DP kita, The Premier Sekuritas, dan juga dari pemegang unit penyertaan. Likuiditasnya banyak, terus opsi transaksinya banyak ke customer, jadi kayak sulit untuk dibilang bahwa reksadana saham yang sekarang ada itu masih bisa kita percaya gitu. Anyway bro, ya. Ini kan kalau reksadana itu kan yang mengelola kan namanya perusahaan manajer investasi. Manajer investasi betul. Kalau Powered Fund Series ini gimana bro? Nah, Powered Fund Series ini saat ini juga masih dikelola olehnya manajer investasi itu baru satu, yaitu Indo Premier Investment Management. Indo Premier Investment Management itu adalah anak perusahaan kita. Tapi saat ini kita lagi ongoing untuk kayak onboard beberapa MI lain untuk join di Powered Fund Series ini. Jadi nantinya bakal ada MI tambahan dan produknya makin beragam nantinya di Powered Fund Series. Berarti tetap produknya ini adalah produknya dari manajer investasi ya? Produk manajer investasi gitu. Produknya tetap dari MI tapi dijualnya di platform iPod Fund sebagai affiliate. Oh, gitu. Luar biasa loh. Ya, ini menurutku sebagai yang biasa nyobain produk-produk baru gitu ya. Ini baru ada satu-satunya tempat lu sih. Betul. Dan menurut gue ngertiin kebutuhannya customer. Betul. Bukan sesuatu yang tiba-tiba launching gitu, tapi ini benar-benar menurut gue ngertiin kebutuhannya customer tuh kayak, oh customer tuh butuhnya tuh returnnya oke. Betul. Terus kalau nggak mau pusing analisisnya terlalu banyak. Betul. Terus kemudian risikonya kalau bisa agak rendah. Terus kalau di dalam jangka yang agak panjang, biasanya kan kita nyiapin untuk orang Indonesia tuh punya beberapa kebutuhan besar dalam jangka menengah panjang. Contohnya tuh nyekolahin anak. Itu kan anak itu kan ada SD, kalau nanti SMP, sekarang bilangnya kelas 7 sampai kelas 9, SMA dan seterusnya sampai kuliah. Terus ada untuk pensiun gitu, dan kita kan jangkanya agak panjang tuh. Betul. Nah mereka itu nggak gitu suka tuh kalau suruh analisis, kalau di review bulanan gitu kan. Betul. Ada males gitu ya. Nah maunya beli paket tahu beres deh. Pakai jadi. Pakai jadi gitu. Kalau dilihat dari produknya nih ya, ini tuh lebih cocok untuk yang jangka pendek atau yang jangka menengah panjang sih sebenarnya Powered Fund Series tuh. Oke. Sebetulnya produk ini bisa kita pakai strategi jangka pendek maupun jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek kalau kita lihat dari pergerakan indeks di 1-2 bulan terakhir gini gitu, kita lihat produk Premier ETF Indo kita naiknya cukup tinggi. Karena kenapa? Kalau dilihat saham banking kan sehari bisa naik 4%, 3% gitu. Nah itu juga kita bisa transaksikan secara short term gitu, jangka pendek gitu. Tapi memang lebih baiknya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan juga berasa untuk para investor, kita menyarankan itu jangka menengah sampai panjang, yaitu ya minimal antara 3-5 tahun lah. Iya sih. Ya setuju. Kalau gua pribadi saranin kalau invest itu
periodenya itu paling nggak kalau jangka menengah itu 2-5 tahun lah. Ya, betul. Jangka panjangnya itu lebih dari 5 tahun, Betul. misalnya untuk kebutuhan kita dana pendidikan atau pensiunnya kita gitu. Betul. Jadi benar-benar ini kita approach ini untuk Power Fund Series ini kita education untuk kayak retail investor kita untuk menabung di sini, membuat indeks dan juga membuat indeks tadi, dan juga secara return historicalnya oke, dan kalian tidak perlu pusing menganalisa. Kalian tahu dalamannya apa, lebih kalian pengen redeem dengan cepat, ini 2 hari pasti masuk ke RDN kalian. Jadi nggak ada lagi yang dipusingin tentang si Power Fund Series ini. Ya kan anyway bro, dalamnya produknya Power Fund Series ini kan isinya kan indeks. Indeksnya kan isinya sebenarnya kan saham kan. Betul. Nah kalau ada bagi dividen itu gimana perusahaannya? Nah kalau dibagi dividen ini saat ini kita itu bakal di reinvest di NAV. So udah otomatis gitu, otomatis masuk ke dalam NAV dari produk tersebut gitu, di reinvest ke situ. Smart. Jadi nggak terlalu pusing ya. Nggak terlalu pusing gitu. Jadi apa kalau teman-teman kenapa smart? Karena kalau dividen saham diinvest ulang itu pajaknya jangan tahu. Tapi kalau kamu tarik itu kena pajak. Betul. Tapi kalau di reinvest ya no, ini smart. Salah satu strategi investasi dari MI kita. Oh gitu ya. Very smart. Gue selalu mengatakan ke teman-teman di internal finansialku kalau Ipot itu adalah salah satu perusahaan yang berani inovasi terus gitu, dan betul, agak kaget sih ini kali ini inovasinya bukan di tampilan aplikasi, bukan betul website gitu, tapi produk gitu. Produk betul. Ya biasanya kan yang dimain-mainin kan tampilan-tampilan, kemarin kan ada EZ gitu ya. Iya betul. Ya kan easy gitu. Iya. Kode ada forum dan lain sebagainya kan masih teknologi di dalamnya nih. Betul. Nah, tapi kalau yang ini kan yang di inovasi malah produknya. Masuk ke ranah produk. Iya luar biasa sih bro. Betul. Nah ke depan masih inovasi lagi nggak bro? Oke, inovasi tetap kita lakukan gitu, karena kan kita 1,2 juta customer gitu. Jadi sekarang saat ini customer report di angka 1,2 juta. Congrats. Ya betul. Jadi kita tetap melakukan inovasi nanti, tapi di 1-2 tahun ke depan mungkin kita tetap fokus di Power Fund Series ini. Kita mau set new standar dari berinvestasi reksadana di Indonesia yang tadinya tidak real time, yang tadinya tidak transparan, terus dan juga minimum buy-nya itu tinggi. Itu kita pengen diimprove, dan kita pengen kasih tahu ke seluruh retail investor bahwa Power Fund Series ini layak untuk kalian beli karena kita tidak memiliki kekurangan yang tadi gitu. Gue mau tanya, kan tadi lu pertama kali bilang kalau misal di Indonesia itu yang reksadana saham tuh baru 10-20% ya? Betul. Dengan adanya Power Fund Series, harapannya itu seperti apa sih bro? Nah, kita sih harapannya justru memang jauh meningkat ya. Kita bisa ngambil mungkin 30-40%, tapi kita juga harus dibarengi dengan edukasi yang cukup intensif, di mana indexing ini secara return oke, tapi secara resiko tuh kalian bisa manage lah gitu. Kita berharapnya sih market masih gede. Orang itu kita pengen untuk kayak naik kelas yang tadinya pasar uang dan pendapatan tetap, karena mereka rata-rata naruh dana darurat di situ. Kenapa mereka naruh dana darurat di fixed income dan juga money market? Karena cairnya itu pasti gitu. Jadi dengan adanya Power Fund Series ini, ikutin indeks dan cairnya pasti, kenapa nggak naik ke Power Fund Series ini? Tapi kalau untuk return tidak digaransi kan? Tidak digaransi. Tidak ada guaranteed return gitu? Tidak ada guaranteed return. Oke, ini sama murni ikutin indeks saja. Kalau indeksnya memang lagi naik ya dia akan ikut naik gitu. Kalau lagi ada koreksi dia akan ikut koreksi. Betul sih gitu ya. Betul. Nah teman-teman, kalau dari aku sudut pandangku ya, pro and cons-nya ini memang benar kata lu. Satu, secara pro menurut gua ini jadi lebih accessible karena investasi mulai dari 200 perak itu ya. Menurutku sih itu seharga permen ya. Betul. Itu amazing bro, amazing. Kode yang kedua, real time-nya gue juga suka. Jadi kalau mau ngikutin mungkin ada yang bisa tahu lah kurang lebih lagi koreksi atau apa, kode ikut beli di bawah gitu juga masih bisa. Dan yang ketiga untuk indexing ini gue suka sebenarnya konsepnya. Dulu pertama kali gue tipikal orang yang kurang setuju dengan indexing. Oke. Karena tadinya gue berpikir indeks itu cuma IHSG kan. Dan IHSG itu pertumbuhannya itu kalau dibandingin sama saham-saham satu single itu IHSG itu nggak terlalu kuat gitu. Iya betul. Ya tapi ketika sekarang ada yang namanya IDX Growth 30, ada Dividend 20, ID Dividend 20, LQ45, IDX 30 dan indeks RIKHATI dan indeks-indeks lain, itu ternyata kinerjanya lebih kuat juga dibandingin lebih kuat dibandingin majority single stock. Ya. Ya dan satu lagi teman-teman, yang kenapa satu lagi kekuatan indeks yang aku suka adalah
indeks itu tidak bisa dibandar. Ya. Jadi pergerakan indeks itu bukan pergerakan dari 1-2 bandar menggerakkan indeks itu, nggak gitu mainnya. Betul sekali. Nggak kuat. Nggak kuat lah duitnya ke situ ya. Iya, ngegerakin misal IDX 30 gitu, mau ngerakin 30 yang gede-gede gitu. Uangnya harus berapa itu nggak tahu kita juga. mungkin ngerakin 1-2 saham atau 3 saham sekaligus, yang mungkin yang tengah-tengah atau kecil masih oke ya. Tapi kalau 30 yang gede-gede, hari itu juga kayak Top Prayoko yang bisa. Dengan indeksnya sendiri dia. Indeksnya dia sendiri ya. Ya, tapi memang konsepnya tetap sama teman-teman. Namanya investasi yang seperti ini tidak ada guaranteed income. Jadi pasti akan ada, tetap ada, pasti bisa naik, tetap bisa turun gitu. Betul. Nah, strateginya untuk mengurangi ini, naik turunnya dalam jangka pendek, investasinya jangan dibikin pendek waktunya, tapi dibikin jangkanya menengah ke panjang ya. Betul. Lo ada suggestion nggak berapa tahun at least? Sebenarnya kita lebih ke arah 3 tahun sih minimal. 3 tahun aja? Ya, 3 tahun itu untuk mendapatkan return yang kayak ibaratnya berasa lah ke customer, merasakan impact dari returnnya itu cukup bagus gitu. 3 tahun dengan tadi mekanismenya adalah menabung compounding gitu. Compounding, jadi tiap periode invest, tiap periode nambahin, tiap periode nambahin gitu. Bisa bulanan, bisa mingguan gitu. Nah, itu bisa dilakukan di Power Fund Series. Bro, seandainya ada teman-teman yang pengen coba, ini udah download aplikasi iPod, baik itu di Google Play Store atau juga di App Store, udah pengen coba Power Fund Series, produk apa yang lu rekomen? Mungkin sekitar 2 atau 3 produk bisa nggak? Oke, dari 2 produk itu yang sangat direkomen, pertama itu adalah Reksadana Premier ETF Pevindo iGrid. Pevindo iGrid itu ngikutin indeks dengan indexing yang kredit skornya bagus, perusahaan emiten yang kredit skornya bagus. Ada contohnya nggak? Emiten apa yang kredit skornya bagus? Mostly rata-rata banking ada di situ. Oke, banking ada di situ. Yang kedua itu adalah Reksadana Premier ETF High Dividend 20. Ya. Itu adalah emiten-emiten yang rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Itu dan dipastikan dividennya itu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali gitu. Nah, itu perusahaan yang sering membagikan dividen itu rata-rata dividen itu menandakan bahwa performance dari perusahaannya bagus nih, dia bagi-bagi dividen gitu. Nah, itu juga produk yang bagus dengan kode XIHD di kita. XIHD betul. Jadi yang pertama itu XIPI, yang kedua XIHD. Nah, itu 2 produk yang cukup saya rekomendasikan kepada teman-teman di Finansialku untuk kalau mau coba, sobat Finansialku untuk coba. Returnnya cukup menarik, dan yang tadi untuk return gak garanted, tapi untuk benefit di Power Fund Series ini garanted untuk kalian rasakan secara experience. Bro, misal nih ada yang mau coba tapi ada kesulitan, kontaknya ke siapa? Kita ada customer service, dan juga kita kalau misalkan udah jadi customer, kita ada namanya iPod Chat. Di iPod Chat itu ada care center gitu. Di situ kalian bisa chat, itu mungkin 1-2 menit untuk respon time-nya, cukup cepat di situ. Di iPod Chat ada iPod Care kita sebut ya. Jadi kalau untuk existing customer biasanya semuanya itu melalui podcast dan dijawabnya itu secara cepat oleh tim kita. Oke bro, nggak kerasa ini udah di akhir diskusi kita. Nah, kalau menurut lu ada tambahan nggak nih buat teman-teman di sini? Nggak ada tambahan sih, lebih ke arah recap. Jadi teman-teman di sini, teman Finansialku yang udah mulai investasi untuk kayak reksadana yang sekarang bisa bilang oke gitu, tapi masih banyak kelemahan. Nah, dengan adanya Power Fund Series ini yang menghilangkan kelemahan dari existing produk reksadana ini, patut untuk kalian rasakan secara return dan juga benefit. Jadi produk ini tanpa kelemahan, menggabungkan kelebihan dari ETF dan juga reksadana, kalian bisa mulai berinvestasi mulai Rp200 saja. Oke teman-teman, kayaknya kita harus langsung coba biar tahu ya experience-nya. Betul. Harus coba, karena sekali coba juga minimal beli kan 200 perak ya. 200 perak, betul. Jadi kita coba beli, kita lihat ya, tapi jangan 200 perak banget ya, nggak terasa ya. Betul, minimalnya 1 juta lah ya. Ya, untuk biar berasa gitu kan return-nya. Biar berasa ya returnnya ya. Betul. Oke, terima kasih teman-teman Sobat Finansialku. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Bye-bye.